Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan ngajinya kitab Riyadhus Shalihin. Hadis berapa terakhir kemarin? Niat ya, tentang niat ya. Innamal a'malu bin wa innama likulli imri'in ma nawa. Kemudian la hijrata ba'dal fathi. Langsung ke halaman 36, hadis ke-8. Sudah? Halaman 36, page 36, hadis 8. Wa an Abi Hurairah, sudah ketemu? Wa an Abi Hurairah Abdurrahman bin Sakhrin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis yang terkenal ini. Innallaha farfarli Allah Ta'ala iku la yanzuru, he doesn't look ila ajsamikum to your body wala ila suwarikum, and Allah doesn't see to your faces or appearance, walakin but Allah see to your heart, what is in your heart, au a'malikum, or your deeds. Rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah Abdurrahman ibnu Sakhar radhiyallahu anhu said, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said, sesungguhnya Allah tidak memandang kepada jasad-jasad dan rupa-rupa kamu, akan tetapi Dia memandang kepada hati dan amal kamu. Hadis riwayat Muslim. Ini bukti bahwa Allah itu maha adil. Allah tidak memandang kita keturunan siapa, anaknya siapa, gelarnya apa, sekaya apa, seganteng apa, secantik apa. Itu semuanya tidak ada artinya di hadapan Allah. Tapi yang dilihat adalah hatinya yang bersih, hatinya yang selamat, qalbun salim, dan juga amalan-amalannya yang baik, sekaligus dia berusaha menjauhi larangan Allah. Itu saja. Beda dengan pandangan manusia. Kalau pandangan manusia, if the people see to another people, of course there will be a tendency. Ada tendensi. Kalau melihat orang yang jelek, pasti mencela. Kalau melihat orang yang cakap rupanya, pasti ada kekaguman. Bahkan itu bisa mengandung kemaksiatan ya, maksiat memandang. Ini serba salah. Menghormati seseorang karena jabatan, ini manusia. Tapi kalau Allah tidak mungkin seperti itu. Baik dong? Nah, yang penting itu satu hati kita. Kemudian yang kedua adalah amal kita. Masalahnya manusia itu adalah makhluk yang visual, melihat apa yang dilihat secara kasat mata. Tapi manusia memang umumnya tidak punya potensi untuk melihat batin atau apa yang betul-betul ada di dalam diri manusia itu. Hanya orang-orang tertentu yang bisa yang menilai. Yang Allah membukakan hijab atau tabir atau satir sehingga ada ulama pilihan yang bisa melihat orang itu bukan dari fisiknya. Seperti kisah Gusmi. Kenapa kok Gusmi itu yang terkenal dengan dakwahnya di dunia malam? Pakai kacamata hitam itu konon ya bisa melihat keadaan seseorang. Dia sering menangis ya. Makanya itu biar tidak kelihatan. Sedih lihat orang-orang yang seperti itu. Ya. Kadang ada orang yang bisa melihat orang lain yang penampilannya biasa saja, tapi orang itu sangat mulia di hadapan Allah. Nah, ini orang-orang tertentu. Nah, makanya dari situlah kita diminta untuk husnudzon. Husnudzon, berbaik sangka, mengedepankan husnudzon kepada siapapun. Ya, jangan suudzon, ya.
Tapi kalau kepada Allah wajib hukumnya apa? Husnudzon. Kepada manusia itu satu, dahulukan yang baik, kemudian ya tetap mawas diri gitu. Tapi pada dasarnya kita diminta untuk positive thinking terhadap siapapun. Kalau positive thinking maka akan muncul respect, menghormati bahwa dia adalah manusia seutuhnya. Maka muncullah kemudian konsep yang namanya apa? Ukhuwah basyariyah, persaudaraan kemanusiaan, melebihi ukhuwah islamiyah, melebihi ukhuwah wataniyah, melebihi ukhuwah an-nahdiyah. Ono dulur sesama NU, ono dulur sesama satu negara, ono dulur sesama seagama, ukhuwah islamiyah. Tapi di atasnya ada norma universal namanya ukhuwah basyariyah. Karena di dalam Al-Quran sendiri Allah sudah menyatakan walaqad karramna bani Adam. Sungguh kami telah memuliakan Bani Adam. Ya, Bani Adam itu kan manusia. Manusia kan itu universal. Kalimatnya global, bukan hanya orang Indonesia, orang Jawa, apalagi kita yang merasa diri mulia ini, tidak. Ya, kalau kita tinggal di sini terus tinggal di pondok tapi hanya Allah yang tahu perbuatan kita ternyata tidak baik, ya di mata Allah ya tidak baik. Oke. Sekarang kita baca bersama ya biar setengah hafal Anda. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayo. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Rawahu Muslim. Okay, next hadis. Wa an Nabi Musa Abdullah bin Qais al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala, suila ditanya sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anir rajuli tentang seseorang yuqatilu yang berperang, sapa rajul, he is in a war, syaja'atan krono berani, with his bravery, wa yuqatilu hamiyatan, dan berperang karena hamiyah. Hamiyah ini keterangannya apa ini? Karena melindungi. Terus ditanya, wa yuqatilu riyan, lanjutannya, wa yuqatilu riyan, dan dia berperang karena riya. Ayyudzalika fisabilillah, apakah dia berada di jalan Allah? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qatala litakuna kalimatullahi al-ulya fahuwa fisabilillah. Barang siapa yang berperang agar kalimat Allah menjadi luhur, menjadi mulia, maka dia di jalan Allah. Muttafaqun alaih. Ini artinya apa? Amal seseorang tergantung niatnya. Kalau dia itu turun di medan perang karena ingin dipuji, ya nanti di akhirat Allah tidak akan menerima. Kamu dulu perang biar dapat pujian, biar dapat harta rampasan, ya sudah, itu bagian kamu di dunia. Di akhirat kamu tidak dapat apa-apa. Ini bahaya sekali, bahaya. Maka kita itu harus terus melakukan renungan, ya, introspeksi. Betul tidak yang kita lakukan sekarang ini karena Allah? Anda mengajar, satu ya harus karena Allah dulu, karena ibadah, karena mengamalkan ilmu. Yang kedua, karena ingin mendapatkan ma'isyah atau salary atau nafkah, boleh. Jangan dibalik. Jangan dibalik. Atau karena terpaksa umpama, karena ada perintah dari pimpinan, enggak. Nah, itu memang kelihatannya sepele, tapi harus kita terus renungkan. Manusia itu kan harus terus berpikir. Berpikir akan memunculkan sebuah filosofi. Filosofi akan melahirkan sebuah
kebijakan. Kebijakan akan membentuk seorang itu menjadi bijak. Karena ada sebuah keputusan atau kebijakan belum tentu bijak. Nah, makanya terus mikir. Meskipun Anda bukan jurusan filsafat, tapi pada hakikatnya kalau kita merenungkan keseharian kita, eksistensi kita, peran kita, maka sejatinya kita sudah berfilsafat. Bahaya kalau orang itu tidak mikir, afala tatafakkarun, afala tatadzakarun, dan seterusnya, afala tubsirun. Itu disinggung banyak dalam Al-Quran. Maka seseorang itu harus mendayagunakan akalnya untuk mikir. Nah, apakah yang saya lakukan ini sudah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kalau belum, ya harus diperbarui niatnya. Wa an Abi Bakrah Nufai bin Haris As-Saqafi radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza iltaqa, apabila bertemu sapa al-muslimani, dua muslim, bisayfaihima, dengan kedua pedangnya, fal qatil wal maqtul finnar, maka orang yang membunuh dan yang dibunuh keduanya masuk neraka. Nah, ini Kanjeng Nabi itu mikirnya gak koyok wong biasa. Kalau ada dua orang yang berperang saling membunuh, logikanya kan yang bunuh itu bersalah, tapi bagi Kanjeng Nabi keduanya bersalah. Korbannya juga salah. Kultu, ngucap sapa ingsun, ya Rasulullah, hadzal qatil, ini yang bunuh. Kenapa kok yang disalahkan? Fama balul maktul, kenapa kok dosanya? Lalu dosa apa yang dibunuh? Qala innahu kana harison, orang yang dibunuh tadi itu juga sebenarnya pengen bunuh. Ala qatli sahibihi, ing atase mateni koncone maktul atau qatil, muttafaqun alaih. Itu kan logikanya, ini logika nubuwah yang tidak dimiliki orang biasa. Dia orang nek ono wong sing carok, kalau di Madura itu apa? Carok, duel itu ya, duel bukan hanya di Madura, dimanapun. Dua-duanya ini sepakat untuk saling berkelahi, ya, adu nyawa, adu kekuatan, taruhannya nyawa, keduanya masuk neraka. Karena dosa besar itu diantaranya adalah membunuh. Kata Kanjeng Nabi, ijtanibus sab'al mubiqat, hindarilah kalian semuanya dari 7 hal yang merusak. Yang pertama, asyirku billah, syirik kepada Allah. Kemudian zina, kemudian durhaka kepada orang tua, kedua orang tua. Kemudian menuduh wanita yang baik-baik melakukan zina. Kemudian membunuh seseorang. Mateni, ngilangi nyawane wong, itu dosa besar. Yang ketiga diantaranya kemudian lari ketika di medan perang. Itu termasuk dosa besar itu dalam konteks dulu ya. Ketika perang kok dia kabur, padahal dia itu disuruh untuk ikut perang, itu dosa besar. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu an, hadis yang terakhir. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sholatul rajuli, sholatnya seorang laki-laki, fi jama'atin, di jamaah, tazidu ala sholati fi sukihi, melebihi sholatnya di pasarnya, dan sholat di rumahnya, bid'an wa ishrina darajah, 20 lebih derajat. Jadi kalau if we pray together in the mosque, laki-laki terutama, itu jauh lebih baik 20 derajat daripada sholat di rumah. Wa inna dzalika anna ahadahum idza tawaddaa fa ahsana al-wudu, apabila dia itu wudu terus diperbaiki wudunya. Kata Gus Bah itu kalau wudu yang untuk sholat itu harus disempurnakan, wudu sing apik. Wudu yang perfect itu ketika kita mau sholat. Tapi kalau untuk wudu yang lain tidak harus perfect. Contoh ini ya. Kamu mau ngaji mau belajar lah, mau baca buku. Saya pengen wudu. Kamu 1 kali basuhan saja kan yang wajib 1 kali ya. Minimalis gak apa-apa. Tapi nek waktu sholat usahakan sesempurna mungkin 3 kali basuhan, terus sunah-sunahnya dilakukan. Menyela-nyela jari atau kumur atau menghisap air ke hidung disemburkan ya secara urut.
doa-doanya dibaca itu kalau mau sholat. Tapi kalau mau hal-hal di luar sholat, wudhu minimalis ya gak apa-apa. Tapi nek iso ya sing sempurna. Wes, dia wudhunya diperbaiki, terus datang ke masjid, summa ata al masjid la yuridu illa sholat. Dia tidak mengharapkan apa-apa kecuali memang tujuannya sholat. Bukan karena pengen dipuji atau pengen disuruh jadi imam atau apa ya. Saya itu pernah di Masjid Waron itu. Saya memang niatnya memang datang untuk sholat. Datang untuk sholat jamaah. Tapi kebetulan saya memang waktu itu pakai jas gitu. Ketok rapi kan. Tapi saya betul niat saya memang tidak ada apa-apa. Saya juga tidak nyadar kalau pakai jas itu hanya untuk datang untuk sholat gitu. Terus ada tetangga orang belakang rumah yang sok akrab gitu. Nyeletuk dikiranya saya mau pengen jadi imam atau apa gitu loh. Terus saya kaget loh. Kok kepikiran gitu ya? Padahal saya tidak kepikiran sama sekali untuk menjadi imam. Padahal ya pengen sholat atau pengen hadir di majelis ilmu tadi. Dikiranya wes gaya kelambi api tapi tidak disuruh untuk ngimami atau disuruh ceramah atau apa gitu. Ya orang kan menilai dari luarnya saja kan. Tapi ya niat kita itu ya memang la yuridu illa sholah. Ya datang pengen cuma sholat tok. La yadhazuhu illa sholah. Ya, dia tidak ingin apa? Tidak terganggu yang lainnya kecuali sholat. Lam yahdhu khatwatan illa rufi'a lahu biha darajah. Nah, dia tidaklah melangkah kecuali setiap langkahnya itu Allah mengangkatnya derajat demi derajat. Wa hutta anhu biha khati'atan, dan dihapuslah kesalahannya di setiap langkahnya itu hatta yadkhula al masjid, sampai dia masuk masjid. Pahalanya wakil loh ya. Fa idza dakhala al masjid, apabila dia masuk masjid, kana fis sholati maka natus sholatu hiya tahbisuha. Nah, ketika dia sudah masuk masjid, maka dia dinilai terus beribadah ketika selama sholat itu masih dia lakukan. Wal malaikatu yusalluna ala ahadikum, dan malaikat itu memintakan bersolawat di sini maksudnya jalukna sepuro. Ala hadikum madama fi majlisi alladhi shalla fihi, selama dia di majelis sholat tadi, malaikat mendoakan Allahumma arhamhu, Allahumma ighfir lahu, Allahumma tub alaihi, ya Allah rahmatilah dia, ampunilah dosanya, terimalah taubatnya, malam yu'dzi fihi, selagi dia tidak menyakiti perasaan orang lain, malam yuhdis fihi, selagi dia tidak berhadas. Muttafaqun alaih wa hadza lafdhu muslimin wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam. Arti kata yanhazuhu itu artinya mengeluarkannya, ayyukhrijuhu wa yunhiduhu. Ini fadilah orang yang melaksanakan sholat jamaah. Sampai-sampai sholat jamaah terutama subuh itu, seandainya seseorang tahu, kata Rasulullah, faedahnya sholat subuh berjamaah, pastilah dia mendatangi masjid walau habwan, walaupun dia itu ngesot, belan-belani untuk mendapatkan fadilahnya sholat subuh, walaupun dia tertatih-tatih, pastilah kalau dia ditampakkan, pastilah dia akan mendatanginya. Ya itu. Jadi wallahu alam bisawab. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa ahdina al-husna wa amitsna fi tariqatihim wa mu'afatihim.